Saat ini, kondisi Luming sangat buruk. Dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan sakit kepala yang hebat. Seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Penglihatannya menjadi hitam dan dia sepertinya akan jatuh pingsan kapan saja. Tunggu, tunggu, Luming meraung di dalam hatinya. Fanatik, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang membunuhku? Kaisar bela diri yang terkenal ini ada di depanmu, Grandmastermu. Kata Mahaguru Sembilan Matahari sambil memandang Yan Kuangtu. Kata-katanya seperti guntur ilahi dari 9 surga dan badai tak berujung yang melanda seluruh area. Banyak orang yang melebarkan mata mereka dan memandang ke 9 matahari tertinggi dengan kaget. Mereka kemudian memandang Kaisar bela diri Di Yi dengan tidak percaya. 9 matahari tertinggi telah dibunuh oleh Kaisar bela diri Di Yi, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? 9 matahari tertinggi adalah dewa perang dari Istana Surgawi Surga Empyrean, orang paling berkuasa di wilayah Tandus Timur. Dia telah berjuang untuk Istana Surgawi Surga Empyrean dan membuat prestasi besar. Mengapa Kaisar bela diri Di Yi ingin membunuh 9 matahari tertinggi? Mata Yan Kuangtu membelalak tak percaya. Mengapa? Karena dia membutuhkan garis keturunanku. Dengan membunuhku, dia bisa mengambil garis keturunanku dan membantunya mengembangkan suatu teknik. Suara Mahaguru Sembilan Matahari terdengar, dan orang-orang semakin terkejut. Mata keenam seniman bela diri agung lainnya berkedip-kedip saat mereka berpikir keras. Kaisar bela diri Di Yi meletakkan tangannya di belakang punggung dan wajahnya tenang. Jiu Yang, saat itu, kamu berkolusi dengan mayat Kaisar dan mencoba membunuhku. Itu sebabnya aku menyerangmu. Sepertinya kamu masih menyimpan dendam dan ingin memfitnahku. Pada saat ini, suara Kaisar bela diri Di Yi terdengar lagi, yang membuat orang semakin terkejut. Saat itu, 9 matahari tertinggi berkolusi dengan Kaisar mayat untuk menyakiti Kaisar bela diri Di Yi, dan itulah sebabnya Kaisar bela diri Di Yi menyerang 9 matahari tertinggi. Sebenarnya ada cerita di dalam. Hahaha, Mahaguru 9 matahari tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Di Yi, sebagai ahli jalur kekaisaran, tidak apa-apa jika kamu berkomplot melawanku dari belakang, tetapi kamu juga telah jatuh ke dalam hitam dan putih. Saya, Xia Jiuyang, benar-benar buta saat itu. Bagaimana aku bisa mengakuimu sebagai tuanku? Petik 2. Beraninya kamu, Xia Jiuyang. Beraninya Anda mencoba menyakiti Yang Mulia, Kaisar yang berkuasa. Anda layak mati. Sekarang setelah kamu kembali, aku akan menekanmu dan memastikan kamu tidak bisa ditebus. Teriak kepala keluarga Jiang, matanya dingin. Orang-orang lainnya juga memandang 9 matahari tertinggi dengan sikap bermusuhan. Hehe, Mahaguru Jiuyang mencibir dan tidak menjelaskan lebih jauh. Dia tahu tidak ada gunanya menjelaskannya. Ini semua karena kekuatannya. Kaisar bela diri Di Yi adalah seorang ahli jalur kedaulatan. Dia tinggi dan perkasa dan memerintah Istana Surgawi Surga Empyrean. Seberapa kuat dia? Saat ini, bahkan jika 9 matahari tertinggi memberikan bukti konklusif untuk membuktikan bahwa dia telah dibunuh oleh Kaisar bela diri Di Yi untuk menghilangkan garis keturunan 9 matahari, yang lain tidak akan mengkhianati Kaisar bela diri Di Yi dan akan tetap berdiri teguh pada pendiriannya, samping. Ini karena kekuatan. Tidak ada seorang pun yang akan mengkhianati Kaisar bela diri Di Yi demi orang yang setengah mati. Itu bodoh. Jika mereka meninggalkan Istana Langit Empyrean, di mana mereka akan menemukan lingkungan dan sumber daya budidaya yang begitu baik. Siapa yang bisa melindungi mereka? Terlebih lagi, Kaisar bela diri Di Yi telah memberikan alasannya, yaitu bahwa Jiu Yang telah berkolusi dengan Kaisar mayat dari Sekte Mayat Langit dan mencoba membunuhnya, itulah sebabnya dia dibunuh. Terlepas dari apakah alasan ini benar atau salah, itu sudah cukup. Mahaguru 9 Matahari sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak mengatakan atau menjelaskan lebih jauh. Tanpa kekuatan, apa gunanya bicara lebih banyak? Jiu Yang, kamu hanya memiliki sedikit jiwamu. Apakah kamu masih ingin bertarung dengan tuanmu? Menyerah. Kata Kaisar bela diri Di Yi. 9 matahari Mahaguru tersenyum tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yan Kuangtu dan berkata, fanatik, apakah kamu percaya padaku atau Di Yi? Petik 2. Aku percaya padamu, Tuan. Mata Yan Kuangtu bersinar karena tekad. Bagus, haha, aku tidak salah menilaimu. Selanjutnya, saya akan memblokir Di Yi. Bawa Luming keluar. Ingat, kamu harus mengeluarkan Luming. Kata Ninesun tertinggi. Tuan, ayo pergi bersama. Yan Kuangtu berteriak. Ayo pergi. Mati. Mahaguru Jiuyang meraung.
Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan 9 matahari yang terik muncul kembali. Sepasang bajingan dengan ambisi liar. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Mati! Kaisar bela diri Di Yi berteriak dengan dingin, dan aura tertinggi keluar dari tubuhnya, mengguncang langit dan bumi. Dia mengulurkan tangan dan menekan ke bawah, dan sebuah tangan besar terbentuk, meraih ke arah 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu. Bawa Luming pergi. Mati! Teriak paragon 9 matahari, dan cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang. Ini adalah pembakaran kekuatan jiwanya. Kuil tertinggi bergetar, dan 9 matahari muncul, meledak ke arah tangan besar yang menekan. Yan Kuangtu melolong panjang dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Dia membungkus Luming dengan semburan esensi vital dan menyerang. Namun, Kaisar bela diri Di Yi terlalu menakutkan. Dia menutupi langit dengan telapak tangannya, dan ruang itu ditekan. Itu meledak ke segala arah. Langit dan bumi seakan tertutup oleh telapak tangan. Ledakan, 9 matahari tertinggi, istana ilahi tertinggi, dan telapak tangan raksasa Kaisar bela diri Di Yi saling bentrok dengan keras. Dunia berguncang dan ruang angkasa ditembus. Ini seperti akhir dunia. Orang-orang di daerah itu terus mundur, dan dalam jarak puluhan ribu mil, hanya 6 penguasa besar yang terlihat. Yan Kuangtu menjerit panjang dan meludahkan pedang api emas. Namun, tetap saja diblokir. Sebuah cetakan telapak tangan besar tiba-tiba muncul di depannya dan bertabrakan dengan api emas. Tubuh Yan Kuangtu bergetar dan dia terpaksa mundur. Meskipun Luming berada di bawah perlindungan Yan Kuangtu, dia masih terkena dampak gempa susulan. Rasa sakit di tubuhnya semakin parah dan penglihatannya menjadi hitam. Merusak. 9 matahari paragon berteriak, dan cahaya 9 matahari di langit menjadi lebih terang, menutupi matahari sebenarnya di langit. Cahaya di tubuh paragon 9 matahari seterang api. Menguasai. Yan Kuangtu meraung. Jika 9 matahari tertinggi membakar jiwanya seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa menyimpan gumpalan jiwa ini. Murid jahat, tekan. Mata Kaisar bela diri Di Yi menjadi semakin dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan yang lebih mengerikan pun hancur. Ledakan. Aula dewa tertinggi dan cetakan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan getaran yang hebat. Dengan ledakan terakhir, sudut aula dewa tertinggi meledak, membuat kerikil beterbangan. Tubuh 9 matahari Maha Guru bergetar hebat. Gagak emas memekik panjang dan membubung ke langit. Ia menamparkan udara dan api ilahi gagak emas berubah menjadi cahaya pedang yang terang, berbenturan dengan cetakan telapak tangan. Cahaya pedang hancur, dan gagak emas gemetar dan jatuh. Pada saat ini, Luming merasa dunia semakin gelap. Dia melihat pertempuran di langit dan kemudian di taman kuno ombak laut. Kemudian, pandangannya menjadi hitam dan dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Lukanya terlalu serius. Ledakan 2 cakra emas dari 9 garis keturunan naga telah melukai dirinya dan dirinya sendiri dengan serius. Selain itu, dia telah mengendalikan kuali 9 naga ilahi untuk melawan yang tertinggi dan bahkan bertukar serangan dengan Kaisar bela diri Di Yi. Luka-lukanya juga sangat serius. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan. King kecil, aku masih terlalu lemah. Aku tidak bisa membawamu bersamaku. Ini adalah pemikiran terakhir Luming sebelum dia pingsan. Luming mengalami koma, tetapi pertempuran menjadi lebih intens. Ayo mengisi daya, ayo pergi. 9 matahari paragon berteriak. Bersama Yan Kuangtu, mereka membawa Luming dan menyerang. Namun, Kaisar bela diri Di Yi begitu kuat hingga dia menghalangi jalan mereka sepenuhnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu sia-sia. Ledakan, ledakan, istana ilahi tertinggi dan telapak tangan Di Yi dan Kaisar bela diri bertabrakan. Mereka terus berguncang dan lebih banyak tempat meledak. Akhirnya, seluruh istana ilahi tertinggi retak. Ah, kamu tua bangka, kenapa kamu belum datang juga? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Petik 2. Di tengah kerumunan, si gendut meraung berulang kali. Di langit, 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu telah bergabung dan bertarung dengan Kaisar bela diri Di Yi selama lebih dari selusin gerakan. Para penonton, termasuk 6 seniman bela diri tertinggi, semuanya terkejut. 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu terlalu kuat dan tidak normal. Mereka sebenarnya bisa melawan Kaisar bela diri Di Yi sejauh ini. Itu sungguh menakutkan. Mereka ditakdirkan untuk dikalahkan hari ini. 9 matahari yang membakar jiwa mereka untuk sementara dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tetapi itu tidak akan bertahan lama.
Kata kepala keluarga Jiang dengan dingin. Tidak bijaksana melawan kaisar bela diri sebelum menjadi kaisar bela diri. Tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap dikalahkan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di alam tertinggi yang mampu mengalahkan kaisar bela diri. Bahkan mustahil untuk bersaing dengannya. Kepala keluarga yang kacau juga berkata, "Bang, bang." Kuil tertinggi bergetar semakin hebat saat terus runtuh dan meledak. Jiwa sisa dari 9 matahari tertinggi mulai bergetar, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Menguasai, Yan Kuangtu mengertakkan gigi dan melindungi Lu Ming. Dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi tubuhnya bergetar dan darah mengalir keluar dari mulut gagak emas. Situasi menjadi semakin buruk. Sial, dasar kentut tua. Anda pasti melakukannya dengan sengaja. Saya tidak peduli lagi. Saya akan mengambil risiko. Pria gendut itu mengutuk. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bergegas keluar dari kerumunan, bergegas menuju medan perang kaisar bela diri di Yi dan 9 matahari tertinggi. "Gendut, apa yang kamu lakukan?" Ruan Tingting berteriak kaget. Di sampingnya, yang lain juga memandang gendut seolah dia gila. Si gendut ini sebenarnya berani menyerbu ke medan perang para seniman bela diri tertinggi dan kaisar bela diri. Ini adalah keinginan mati yang terang-terangan. Selama dia terkena gumpalan Qi, dia pasti akan berakhir menjadi abu. Dia gila. Namun, mata si gendut memperlihatkan ekspresi galak saat dia bergumam, "Pak Tua, aku tahu kamu tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, tapi sekarang murid tersayangmu, satu-satunya muridmu, akan segera mati. Mari kita lihat apakah Anda masih ingin peduli." Fatih menggeram dan bergegas menuju medan perang. Di sekitarnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh lemak dan menimpanya. Semua orang mengira si gendut ini gila. Mata para makhluk tertinggi bersinar, tapi mereka tidak menghentikannya. Makhluk seperti semut ini sedang mendekati kematian. Mengapa mereka harus menghentikannya? Begitu dia mendekati medan perang, dia akan mati. Saat si gendut mendekati medan perang, kekuatan yang menakutkan, setelah pertempuran, menyapu kehampaan. Kemanapun kekuatan itu lewat, kekosongan itu runtuh, dan retakan spasial yang gelap dan ganas menyapu ke arah lemak itu. "Kentut tua, jika kamu masih tidak datang, tuan ini akan mati di sini." Pria gendut itu meraung. Bas! Pada saat ini, ruang di belakang pria gemuk itu terbuka, dan kapak besar menebas dari kehampaan. Retakan luar angkasa dihancurkan oleh kapak. Kapak itu tidak berhenti dan terus menebas kaisar bela diri di Yi. Wajah kaisar bela diri di Yi berubah serius. Dia melambaikan telapak tangannya, dan cahaya pedang yang mengejutkan meledak, berbenturan dengan kapak besar itu. Seolah-olah langit dan bumi telah terbelah saat cahaya yang sangat terang bersinar. Ruang itu hancur terus-menerus saat energi dalam jumlah tak terbatas memasuki kehampaan. Di saat yang sama, sinar pedang dan kapak juga saling meniadakan dan menghilang. Astaga, ini, banyak orang yang tercengang. Siapa itu? Dia benar-benar bisa bertarung dengan kaisar bela diri di Yi. Di belakang si gemuk, sesosok tubuh tinggi keluar dari celah spasial. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih berantakan di wajahnya. Namun, tubuhnya sangat gemuk, dan dia hanyalah Kong Jin versi lama. Dia berdiri di samping pria gendut itu, memancarkan aura yang menakutkan dan tertinggi. Aura ini sangat mirip dengan kaisar bela diri di Yi. "Kaisar, ini adalah kaisar bela diri." Hati banyak orang bergetar. Segala sesuatu yang terjadi hari ini berada di luar imajinasi mereka. Pada awalnya, Dewa Guru Spiritual lah yang muncul. Kemudian, yang tertinggi muncul. Pada akhirnya, bahkan 9 matahari, kaisar tertinggi dan kaisar bela diri di Yi pun muncul. Sekarang, master cara berdaulat lainnya telah muncul. Dan semua ini karena Lu Ming. Karena pemuda ini, sosok-sosok yang tak tertandingi ini muncul satu demi satu. Itu membuat banyak orang merasa seperti sedang bermimpi. "Monster tua Motian, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu ingin menjadi musuhku." Kaisar bela diri di Yi memandang lelaki tua gemuk itu. Kata-kata kaisar bela diri di Yi mengejutkan lebih banyak orang. Langit iblis berdaulat. Orang tua ini sebenarnya adalah penguasa langit iblis. Penguasa langit iblis adalah penguasa yang sangat terkenal dan tak terkalahkan di wilayah Tandus Timur. Dia bahkan lebih terkenal daripada kaisar bela diri di Yi. Dia adalah seorang master kaisar bela diri sejati. Namun, kaisar langit iblis tidak suka membentuk pasukannya sendiri. Ia lebih memilih hidup mengasingkan diri dan tidak diketahui keberadaannya.
Hampir tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dalam ribuan tahun terakhir, Kaisar Langit Iblis telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang pernah melihatnya. Ada desas-desus bahwa Kaisar Langit Iblis mungkin telah mencapai akhir masa hidupnya dan telah meninggal. Selama ribuan tahun, banyak orang di wilayah Tandus bagian timur telah menyadari fakta ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah ribuan tahun, Kaisar Langit Iblis akan muncul lagi dan tidak mati sama sekali. Umur seorang penggarap kerajaan adalah 1000 tahun. Di alam roh laut, umur seseorang adalah 2000 tahun, dan di alam embrio roh, umur seseorang adalah 3000 tahun. Di alam dewa spiritual, umur seseorang bisa mencapai 5000 tahun. Namun, begitu dia menerobos ke ranah bela diri kerajaan, umurnya akan meningkat pesat, mencapai lebih dari 10.000 tahun. Namun, umur seorang seniman bela diri kerajaan bela diri tidak pasti. Yang lebih pendek hanya bisa hidup selama 10.000 tahun, sedangkan yang lebih panjang bahkan bisa hidup selama 20.000 tahun. Penguasa langit iblis pasti berusia lebih dari 15.000 tahun. Itu sebabnya banyak orang mengira dia telah meninggal. Haha, Di, kamu adalah ahli jalur kaisar. Apakah menarik mempersulit beberapa junior? Ini sangat memalukan. Raja Iblis Langit terkekeh. Ini adalah masalah istana surgawi surga empir saya. Bukanlah tempat Anda untuk mengkhawatirkan hal itu. Silakan lakukan sesukamu. Kaisar bela diri Di berkata dengan dingin. Orang tua, tidak, Tuan, bahwa Lu Ming adalah saudara laki-lakiku. Kami telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya hari ini. Jika tidak, kamu akan kehilangan aku, muridmu. Si gendut itu berteriak, saya tidak bisa mencampuri urusan istana surgawi surga empir Anda. Namun, anak kecil itu adalah saudara laki-laki muridku. Jika dia mati, muridku juga akan mati. Saya berada dalam posisi yang sangat sulit. Bagaimana dengan ini? Aku tidak peduli dengan murid dan cucumu, tapi aku ingin membawa anak kecil itu pergi. Orang aneh tua langit iblis menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata, monster tua iblis langit, sepertinya kamu ingin menjadi musuhku. Wajah Kaisar bela diri Di menjadi gelap. Sasarannya adalah Lu Ming. Bagaimana dia bisa membiarkan monster tua iblis langit membawanya pergi? Di, jadi bagaimana jika aku musuhmu? Anda hanya tiruan sekarang, dan tubuh utama Anda berada jauh di luar negeri, bukan? Apa menurutmu aku takut padamu? Penguasa langit iblis itu menyeringai dan melangkah maju. Auranya meledak, dan kapak perang muncul di tangannya. Kalian anak kecil, cepat pergi. Serahkan Di padaku. Penguasa langit iblis melirik ke arah 9 matahari, Supreme dan yang lainnya, lalu mengayunkan kapaknya ke Kaisar bela diri Di. Kapak ini dapat membelah langit, seolah-olah akan membelah 9 naga menjadi 2. Terima kasih banyak, senior. Fanatik, ayo pergi. Kata Mahaguru Jiu Yang sambil dia dan Yan Kuangtu bergegas ke samping. Kalian, hentikan kedua itu. Kaisar bela diri Di memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan untuk melawan penguasa langit iblis. Pada saat yang sama, dia memberi perintah kepada makhluk tertinggi dari 6 keluarga kuno. Ya, 6 Supremes Agung merespons dan mengepung 9 Matahari Supreme dan Yan Kuangtu. Kalian berenam sedang mendekati kematian. Yan Kuangtu meraung dan melancarkan serangan kekerasan. Namun, 9 Matahari tertinggi dan Yan Kuangtu telah terluka dalam pertempuran dengan Kaisar bela diri Di, sehingga kekuatan tempur mereka tidak sekuat sebelumnya. Mereka dihadang oleh 6 Supremes dan tidak bisa keluar sama sekali. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Keluarga Wang sangat marah. Dia terluka parah oleh Lu Ming dan hampir mati. Itu merupakan penghinaan besar. Dia tidak sabar untuk menguliti Lu Ming hidup-hidup. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Ming pergi dengan damai? Serangannya paling heboh, dan dia menyerang 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu tanpa mempedulikan nyawanya. Ah, benarkah? Meledak. Huff. 9 matahari Mahaguru tiba-tiba mendengus dan mengendalikan kuil tertinggi untuk menabrak tuan keluarga Wang. Selama tabrakan, kuil tertinggi memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang menakutkan. Ah, tidak bagus. Ekspresi Master Klan Wang berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Dan EBSP, aula dewa tertinggi meledak seperti matahari, dan energi mengerikan menyapu dan menenggelamkan kepala keluarga Wang. Ah! Arg! Teriak kepala keluarga Wang saat tubuhnya terlempar ribuan mil jauhnya. Tubuhnya compang-camping, dan separuh tubuhnya meledak.
Dia hampir mati. Tragis, terlalu tragis. Hari ini, tuan keluarga Wang hampir dibunuh oleh Lu Ming. Setelah pulih sedikit, dia hampir terbunuh oleh ledakan kuil tertinggi. Mengenakan biaya, 9 Yang Maha Guru dan Yan Kuangtu menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi. Kuil tertinggi menghancurkan dirinya sendiri dan membuka sebuah lorong. Keduanya membawa Lu Ming dan menerobos pengepungan. Ya, Yan Kuangtu, yang telah berubah menjadi gagak emas berkaki 3, merobek ruang itu dengan cakarnya. Dia dan 9 matahari Maha Guru bergegas ke celah ruang angkasa dan menghilang. Kejar, kejar. Kaisar bela diri Di Yi sangat marah dan meraung. 5 seniman bela diri tertinggi lainnya merobek ruang dan mengejar Yan Kuangtu dan yang lainnya. Banyak orang di 9 naga yang tercengang. Maha Guru 9 Matahari dan Yan Kuangtu telah melarikan diri bersama Lu Ming, tetapi masih ada 2 ahli jalur kekaisaran yang bertarung di langit. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh wilayah timur yang tandus. Nama Lu Ming pasti akan menarik perhatian semua orang di timur yang tandus. 3 hari kemudian, sesosok tubuh sedang duduk bersila di puncak gunung di sebelah barat 9 naga. Sosok lain terus-menerus menepuk-nepuk tubuh sang pembuat, mengirimkan energi sejati ke dalam tubuh sang pembuat. Sesaat kemudian, sosok kedua berhenti. Kedua sosok itu adalah Lu Ming dan Yan Kuangtu. Lu Ming duduk bersila sementara Yan Kuangtu menyembuhkannya. Setelah hampir 3 hari perjalanan, mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dari 5 kepala keluarga dari keluarga kuno. Yan Kuangtu ada di sana untuk mengobati luka Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan manik hitam terbang keluar. Kemudian, sisa jiwa dari 9 matahari tertinggi terbang keluar dari manik tersebut. Pada saat ini, sisa jiwa dari 9 matahari Maha Guru sangat lemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Bagaimana kabar Lu Ming? Tanya seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari. Tuan, luka Lu Ming sangat serius. Namun, setelah saya mengobati lukanya, kondisinya jauh lebih baik. Dia akan segera bangun. Kata Yan Kuangtu. Pada saat ini, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia perlahan membuka matanya. Di mana saya? Lu Ming membuka matanya. Lingkungan di depannya membuatnya tercengang. Bukankah dia ada di 9 naga? 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu bertarung dengan Kaisar bela diri Di Yi, tapi di sini tenang. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Kemudian, dia melihat Yan Kuangtu dan 9 matahari tertinggi. Senior Jiu Yang, kakak Yan. Lu Ming sangat gembira melihat 9 matahari kosmos dan Yan Kuangtu. Pertempuran ini dimulai karena dia, tetapi juga melibatkan 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu. Jika sesuatu terjadi pada Jiu Yang Supreme dan Yan Kuangtu, dia tidak akan merasa nyaman. Namun, melihat keduanya ada di sini, dia akhirnya bisa meletakkan batu di hatinya. Lu Ming, bagaimana perasaanmu? Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Kata Ninesun tertinggi. Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Saya sudah merasa jauh lebih baik. Lu Ming terkejut. Senior Jiu Yang, tempat apa ini? Mungkinkah dia tidak lagi berada di 9 naga? Lu Ming bertanya. Dia sangat penasaran. Pada saat itu, Kaisar bela diri Di Yi telah menyerang, sehingga akan sulit bagi 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu untuk melarikan diri. Mungkin, ada hal lain yang terjadi setelah dia jatuh pingsan. Ya, tempat ini bukan di Nine Dragons. Itu sangat jauh dari 9 naga. Kita hampir keluar dari wilayah istana surgawi surga Empyrean. Itu benar, Yan Kuangtu mengangguk, kali ini, itu semua berkat bantuan Kaisar Langit Iblis. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lepas dari Di Yi. Penguasa Langit Iblis adalah ahli jalur kedaulatan yang legendaris. Lu Ming sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Raja Langit Iblis mau membantunya. Mungkinkah dia adalah penolong yang diundang oleh 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu? Itu benar, itu seniornya. Muridnya sepertinya adalah saudaramu. Itu sebabnya Kaisar Langit Iblis datang menyelamatkanmu. Seniman bela diri terhebat Ninesuns menjelaskan. Abang saya, Lu Ming bahkan lebih terkejut lagi. Bas, pada saat ini, ruang di langit tiba-tiba terbelah. Lu Ming terkejut. Seharusnya itu senior Motian. Kata Yan Kuangtu. Jelas sekali mereka sudah saling menghubungi. Benar saja, beberapa sosok keluar dari celah spasial. Salah satu tetua adalah penguasa Langit Iblis. Di sampingnya ada 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita. Lemak, Ting-Ting. Lu Ming sangat gembira melihat kedua pemuda itu.
Kedua pemuda itu gendut dan Ruan Tingting. Lu Ming, haha, kamu baik-baik saja. Si gendut itu menyeringai dan terbang menuju Lu Ming. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Dia akhirnya tahu siapa saudaranya. Itu pasti berlemak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Fatih akan menjadi penguasa langit iblis yang legendaris. Junior memberi hormat kepada senior Motian. Kali ini, saya berterima kasih kepada senior Motian karena telah membantu saya. Yan Kuangtu, Maha Guru Sembilan Matahari, melangkah maju dan memberi hormat kepada Kaisar Langit Iblis untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya Lu Ming. Terima kasih atas bantuanmu, senior Motian. Lu Ming juga maju untuk membungkuk. Kamu tidak harus bersikap sopan. Jika bukan karena muridku yang tidak berbakti, aku tidak akan repot-repot menyerang. Saya telah menyinggung Di Yi tanpa alasan. Kata Raja Iblis Langit sambil mengerutkan bibirnya. Orang tua, apakah kamu takut pada Kaisar bela diri Di Yi? Dia bertanya. Si gendut cemberut dan menatap Raja Langit Iblis. Mata sembilan matahari tertinggi, Yan Kuangtu, Lu Ming, dan Ruan Tingting bergerak-gerak, dan mereka hampir menggigit lidah mereka. Orang tua yang tidak akan mati. Si gendut sebenarnya menyebut iblis Kaisar Langit itu. Penguasa Langit Iblis sangat marah. Dia meniup janggutnya dan melotot sambil memarahi, bocah cilik, apa katamu? Apakah aku akan takut pada Di Yi? Saat lelaki tua ini menjelajahi dunia, kakek dari kakekmu bahkan belum lahir. Bocah cilik, sudah kubilang, aku takut mendapat masalah, tahu. Namun, si gendut masih mengerucutkan bibirnya dan menatapnya dengan curiga. Aura penguasa langit iblis melemah saat dia berkata, bocah kecil, apa yang kamu tahu? Saya beritahu Anda, Di Yi, anak itu, sangat berbakat dan budidayanya sangat mendalam. Kali ini, beruntung itu hanya avatarnya. Tubuh aslinya harus berlatih di luar negeri. Kalau tidak, bahkan aku mungkin tidak bisa menghentikannya. Sembilan matahari tertinggi dan Yan Kuangtu mengangguk. Mereka tahu betul betapa kuatnya Kaisar bela diri Di Yi. Jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa membangun istana surgawi surga Empirean di timur yang tandus dan mampu bersaing dengan lembah setan langit? Kita harus tahu bahwa sekte mayat surgawi bahkan tidak ada sebelum istana Kaisar Langit Surgawi. Saat itu, ada sekte jimat dan kekuatan tuan lainnya. Hanya ketika semua kekuatan manusia bergabung, barulah mereka dapat bersaing dengan lembah iblis surgawi. Namun sekarang, hanya istana Kaisar Langit yang mampu bersaing dengan lembah iblis langit, yang menunjukkan betapa kuatnya Di Yi. Setelah pertarungan ini, tubuh asli Di Yi pasti akan kembali dari lautan. Namun, apa yang dapat membantu budidaya orang nomor satu itu pasti sangat jauh dari benua hutan belantara ilahi. Tidak mungkin untuk kembali dalam waktu singkat. Tapi saat dia kembali, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya. Penguasa Langit Iblis. Senior, kami berencana untuk pergi ke sekte jimat-jimat selanjutnya dan membiarkan Lu Ming mempersiapkan perang Tuhan. Kata Ninesun tertinggi. Nah, Gunung Liangi milik sekte jimat tidak dapat dipatahkan bahkan jika tubuh asli Di Yi datang. Itu tempat yang bagus. Penguasa Langit Iblis mengangguk. Senior Jiuyang, apakah selanjutnya kita akan pergi ke sekte jimat-jimat? Lalu orang tuaku. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia memikirkan Lu Yuntian dan yang lainnya. Klan Lu berada dalam wilayah istana surgawi surga Empirean. Anak kecil, bocah kecil ini telah memberitahuku tentang situasimu. Saya tinggal di timur-timur yang tandus, tidak jauh dari kampung halaman Anda. Aku akan menjaga orang tuamu. Juga, meskipun perilaku Kaisar bela diri Di Yi agak tidak pantas, dia tetaplah seorang Kaisar bela diri. Dia tidak akan menyentuh keluargamu karena kamu. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa dia, seorang ahli jalur kedaulatan, tidak bisa menghadapi seorang junior di alam samudera spiritual, dan menggunakan keluarganya untuk mengancamnya, maka Di Yi benar-benar tidak bisa lagi tinggal di benua timur. Dia akan kehilangan martabatnya. Kata iblis penguasa langit. Lu Ming sangat gembira. Dia buru-buru memberi hormat kepada Raja Langit Iblis dan berkata, Lu Ming berterima kasih lagi pada senior. Anak kecil, kamu tidak perlu bersikap sopan. Karena Anda telah menyinggung Di Yi, tidak apa-apa membantu Anda dengan bantuan kecil ini. Ini juga demi bocah cilik ini. Penguasa Langit Iblis melambaikan tangannya. Sebenarnya, dia punya rencana lain. Lu Ming tidak bisa diremehkan. Dia berani menyerang seorang kaisar.
Tekad dan keberaniannya mengejutkannya. Bagi orang biasa, akan cukup baik jika mereka bisa berdiri diam di hadapan seorang ahli Imperial Dao, apalagi bergerak. Di bawah aura seperti surga seperti itu, mereka tidak akan mampu membangkitkan semangat juang sedikitpun. Mereka akan dikalahkan bahkan sebelum mereka bertarung. Namun, Lu Ming, yang berada di alam roh laut, mampu melawan arus. Jarang terjadi. Jika Lu Ming bisa melampaui Di Yi di masa depannya tidak akan terbatas. Di sisi lain, dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Lu Ming, Kong Jin akan bisa menggunakan kekuatan Lu Ming untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Dia sedang membuat rencana untuk Kong Jin. Penguasa langit iblis kemudian memandang ke 9 matahari tertinggi dan bertanya, sebenarnya, saya sangat penasaran. Mengapa Di Yi ingin membunuhmu saat itu? Kenapa dia begitu bertekad untuk menangkap Lu Ming sekarang? Di sampingnya, Yan Kuangtu, Gendut, dan Ruan Tingting juga memandangi seniman bela diri tertinggi 9 matahari dengan rasa ingin tahu. Dulu seperti ini, seniman bela diri tertinggi 9 matahari menjelaskan keseluruhan situasinya. Sialnya, Di Yi sangat tercela. Saya telah berjuang untuknya selama bertahun-tahun. Yan Kuangtu menggeram, amarahnya melonjak. Saya benar-benar tidak menyangka Di Yi akan begitu hina dan tidak bermoral. Tampaknya Di Yi adalah orang yang memiliki ambisi besar. Iblis Kaisar Langit bergumam. Memang, menurut spekulasi saya, rencana Di Yi tidak sesederhana benua timur. Kata Ninesun tertinggi. Baiklah, aku juga akan pergi. Saya tua. Pada akhirnya, aku masih harus mengandalkanmu untuk menghadapi Di Yi. Penguasa langit iblis itu mengangguk dan berkata, Lu Ming, aku akan mencarimu di Sekte Jimat-Jimat setengah tahun kemudian. Kita akan berpartisipasi dalam pertempuran Providence bersama-sama. Aku tidak akan bertarung demi istana surgawi surga Empyrean. Kata si gendut. Lu Ming, aku akan pergi juga. Ruan Tingting berjalan mendekat dan berkata, baiklah, hati-hati. Kita akan bertemu di pertempuran Providence. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ayo pergi, bocah nakal. Kali ini, ketika Anda kembali, sebaiknya Anda berkultivasi dengan benar. Kali ini, Anda akan tahu apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Raja Langit yang iblis mengutuk. Dia melambaikan tangannya dan menyapu lemak dan Ruan Tingting. Dia merobek ruang itu dan melangkah masuk. Kemudian, ruang itu kembali normal, dan beberapa di antaranya menghilang. Lu Ming, ini adalah barang-barang yang kamu tinggalkan di kuil tertinggi. Ambil mereka, kuil tertinggi telah dihancurkan. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan 9 matahari tertinggi dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Senior Jiu Yang, kamu baik-baik saja. Lu Ming mengambilnya dan melihat sisa jiwa lemah dari 9 matahari tertinggi. Lu Ming merasa tidak enak. Awalnya, kekuatan jiwa dari 9 matahari tertinggi telah pulih dengan cepat. Namun, kali ini menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Kali ini, itu semua karena dia. Lu Ming, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pertarungan ini adalah hal yang baik bagi kami. Supremasi kosmos 9 matahari sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Sesuatu yang bagus. Lu Ming tercengang. Itu benar. Saat Anda menggunakan garis keturunan Anda, yang tertinggi dari keluarga kuno segera tiba. Ini berarti Di Yi sudah mengetahui kemunculan garis keturunan 9 naga di 9 naga, jadi dia mengirim orang untuk mengawasinya. Saya telah meremehkan Di Yi. Jika demikian, itu akan lebih berbahaya bagimu. Anda tidak tahu kapan Di Yi akan mengetahuinya. Jika dia diam-diam mengambil tindakan, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Setelah pertempuran ini, manfaat pertama menjadi jelas. Kita tidak perlu khawatir jika Di Yi mengambil tindakan secara diam-diam. Juga, setelah pertempuran ini, orang-orang fanatik akan ikut bersama kita. Dengan bantuannya, kekuatan jiwaku akan pulih lebih cepat. Selanjutnya, fanatik akan sangat membantu Anda dalam mengendalikan sekte jimat-jimat. Selain itu, kita juga bisa berteman dengan penguasa langit iblis. Jika penguasa langit iblis dapat membantu kita pada saat kritis, itu akan sangat membantu kita. Ini semua adalah manfaatnya. Seniman bela diri terhebat Ninesun menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Memang benar, dengan bantuan Yan Kuangtu, dia akan lebih percaya diri dalam perjalanannya ke sekte jimat-jimat. Saya memiliki mutiara pengumpul jiwa ini. Perlahan-lahan bisa memulihkan kekuatan jiwaku.
Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu sebelum pergi ke Sekte Jimat-Jimat. Setelah kamu menetap di sana, fanatik akan membawaku mencari harta karun untuk memulihkan kekuatan jiwaku. Dengan itu, 9 matahari tertinggi terbang ke dalam manik hitam dan memasuki kembali Glabella Luming. Luming, ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dan cari tempat untuk memulihkan diri. Kata Yan Kuangtu. Dia menyapu Luming dengan esensi vitalnya dan mengoyak ruang itu. Keduanya menghilang. Sehari kemudian, mereka telah sepenuhnya meninggalkan wilayah Istana Surgawi Surga Empirean dan memasuki wilayah Sekte Jimat-Jimat. Wilayah yang ditempati oleh Sekte Jimat-Jimat saat ini jauh lebih kecil daripada Istana Surgawi Surga Empirean. Namun, masih memiliki lebih dari 30 wilayah besar dan sangat luas. Di tengah pegunungan yang luas, terdapat sebuah telaga kecil yang bagaikan mutiara yang cemerlang. Luming duduk bersila di tepi danau dan mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk memulai penyembuhan. Di puncak gunung beberapa mil jauhnya, Yan Kuangtu juga sedang duduk bersila, menyembuhkan luka-lukanya. Yan Kuangtu juga terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Bela Diri Di. 9 naga sama sekali tidak damai. Meskipun perang telah usai, gangguan yang diakibatkannya masih menyebar luas. Banyak orang membicarakan masalah ini. Luming, Yan Kuangtu, Maha Guru 9 Matahari, sedang dibicarakan oleh banyak orang. Kepala 9 urat naga masing-masing dijaga oleh kuali 9 naga ilahi. Setelah pertempuran besar, 9 kuali dewa kembali ke tempat asalnya. Itu seperti gunung dewa kuno, tidak pernah bergerak. Banyak orang pergi ke kepala 9 urat naga untuk mengamati. Bahkan ada banyak orang yang maju ke depan, berharap bisa belajar dari Luming dan mengeluarkan kuali. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Bagaimana mereka bisa menyentuh kuali ilahi yang tidak bisa disentuh oleh ahli jalur kekaisaran? Mengapa? Mengapa Luming mampu mengeluarkan kuali dan bahkan memanggil 9 kuali sementara yang lain tidak bisa? Rahasia apa yang dia miliki? Mungkinkah dia telah mendapatkan pengakuan dari kuali 9 naga ilahi? Petik 2. Pengakuan. Ada syaratnya. Saya dengar itu ada hubungannya dengan garis keturunan Luming. Dikatakan bahwa Yang Mulia Kaisar Bela Diri mengambil tindakan demi garis keturunan ini. Sekarang Luming masih hidup, apakah menurut Anda dia akan kembali suatu hari nanti dan memanggil 9 kuali? Petik 2. Pelankan suaramu, apakah kamu ingin mati? Banyak orang yang berdiskusi, tetapi mereka semua sangat berhati-hati dalam membicarakan topik sensitif. Meskipun ada angin dan hujan, ke-9 kuali tidak bergerak, seolah-olah sedang menunggu tuannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di tepi danau, tubuh Luming bersinar redup. Suara seperti tsunami keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, suara itu mereda dan Luming membuka matanya. Saya sudah pulih sepenuhnya dari cedera saya. Sangat disayangkan bahwa garis keturunan 9 naga meledakkan cakra emasnya dan saya telah kembali ke alam raja tingkat 9. Namun, ini tidak masalah. Selama aku punya esensi darah yang cukup, aku bisa dengan cepat naik ke level dewa. Luming merenung dalam hatinya. Kekuatanku masih terlalu lemah. Saya jauh dari para ahli itu. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Setelah pertempuran ini, Luming dengan jelas melihat kesenjangan antara dia dan pemimpin tertinggi di timur yang tandus. Di hadapan Di dan Kaisar Bela Diri, dia seperti seekor semut. Tidak ada cara untuk membandingkan. Ada juga makhluk tertinggi dan ahli alam dewa spiritual. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan jauh lebih kuat dari dia. Kekuatannya terlalu lemah. Jika dia lemah, dia akan berada dalam posisi pasif. Kekuatan. Semuanya karena kekuatan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. King kecil, tunggu aku di benua tengah. Aku pasti akan pergi ke sana dan membawamu pergi. Hari itu tidak akan lama lagi. Mata Luming dipenuhi tekad. Kali ini, dia mengerti bahwa dia terlalu impulsif. Tapi siapa yang tidak impulsif ketika mereka masih muda? Terlebih lagi, dia harus melihat orang yang dia cintai pergi ke tempat yang dia tidak ingin datangi dan menderita. Bagaimana dia bisa bersikap acuh tak acuh? Kuncinya adalah dia tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia akan mampu menembus semua rintangan. Siapa yang bisa menghentikannya? Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya Luming memiliki keinginan yang kuat akan kekuatan.
Pertama kali adalah ketika Lu Yao mencabut garis keturunannya dan ingin mengambil keluarga Lu. Pada saat itu, Lu Ming sangat menginginkan kekuatan. Dengan kekuatan, dia akan mampu mengalahkan Lu Yao dan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Lu, mengendalikan nasibnya sendiri, dan mencegah Li Ping diintimidasi. Tapi sekarang, dia menginginkan kekuatan. Dengan kekuatan, dia bisa membawa pergi Xian Yanxing, melawan Kaisar Bela Diri Di Yi, dan melindungi keluarga dan teman-temannya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Aku ingin tahu kemana Dandan itu lari. Saat ini, Lu Ming memikirkan Dandan. Sebelumnya, saat pertarungan di 9 naga, Dandan telah melarikan diri dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Orang itu sangat licik. Dia seharusnya baik-baik saja. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming, bagaimana lukamu? Dia bertanya. Yan Kuangtu muncul di samping Lu Ming dan bertanya. Saya sudah pulih. Lu Ming berdiri dan berkata. Oke, ayo pergi ke Gunung Yin dan Yang Sekte Jimat. Saya adalah teman lama pemimpin Sekte Jimat. Aku sudah memberitahunya. Kata Yan Kuangtu. Aku harus merepotkan kakak Yan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Haha, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ngomong-ngomong, kami berdua bisa dianggap sebagai sesama murid. Hanya saja Si Zun tidak menerimamu sebagai murid. Yan Kuangtu tertawa. Segera, Yan Kuangtu merobek ruang itu dan bergegas menuju Gunung Yin dan Yang bersama Lu Ming. Setengah hari kemudian, pegunungan besar muncul di depan mata Lu Ming. Meskipun jaraknya bermil-mil, Lu Ming masih bisa merasakan kemegahan Gunung Yin dan Yang saat dia berdiri tinggi di langit. Gunung Liangyi adalah markas besar Sekte Jimat. Itu terdiri dari 2 barisan pegunungan besar. Kedua pegunungan ini seperti 2 ikan Yin dan Yang saling berjalin, membentuk bentuk Yin dan Yang dari Tai Chi. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Lu Ming masih bisa merasakan tekanan besar yang memancar darinya. Itu menekan hati dan lautan kesadarannya, menyebabkan energi mentalnya berdenyut. 2 barisan gunung membentuk susunan alami, dengan bantuan susunan prasasti. Apakah ini Gunung Liangyi, yang dikatakan tidak bisa dipecahkan oleh Kaisar Bela Diri? Benar saja, ini adalah ciptaan langit dan bumi. Lu Ming diam-diam kagum. Dia merasa ada formasi pembunuhan yang mengerikan di sekitar Gunung Yin dan Yang. Begitu musuh yang kuat mendekat, mereka pasti akan membunuh. Ini adalah markas besar Sekte Jimat-Jimat. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah diukir dengan susunan pembunuhan yang mengerikan. Ini juga merupakan kepercayaan Sekte Jimat-Jimat. Meskipun sekarang tidak ada kaisar di Sekte Jimat-Jimat, ia masih merupakan salah satu dari 4 kekuatan Tuan. Bahkan Di Yi dan Kaisar Bela Diri tidak bisa berbuat apa-apa. Bas! Pada saat ini, ruang di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, ruang itu terbuka dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Dia mengenakan jubah taiji dan memiliki penampilan seperti sage. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Saat dia muncul, dia mengalihkan pandangannya ke Yan Kuangtu dan Lu Ming. Yan Kuangtu, kamu benar-benar menimbulkan keributan besar. Pertempuran di 9 naga telah mengguncang seluruh wilayah Tandus di timur. Saya khawatir beberapa kekuatan besar telah mendengarnya. Bai Sijin, apakah kamu mengolok-olokku? Yan Kuangtu menyesap anggurnya dan berkata dengan santai. Dia kemudian memperkenalkan Lu Ming, orang ini bernama Bai Sijin, Master Sekte Jimat dari Sekte Jimat. Dia bisa dianggap sebagai kenalan lamaku. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Jadi orang ini adalah Master Sekte Jimat. Saat ini, Sekte Jimat terbagi menjadi 2 faksi, faksi Jimat dan faksi boneka. Kedua kubu tidak mau tunduk satu sama lain dan berselisih tak berujung. Kamu pasti Lu Ming. Kudengar kaulah yang memulai pertempuran 9 naga. Saya sangat penasaran, apa yang membuat Di Yi mengambil tindakan secara pribadi. Bai Sijin memandang Lu Ming, matanya penuh rasa ingin tahu.